Kami menyerahkan perjalanan kami selanjutnya, bahkan di border nanti Tuhan juga beserta. Tidak ada kendala, semuanya lancar di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Saya tidak pernah membayangkan hidup kita kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Amin. Apa jadinya hidup kita tanpa pengharapan? Karena dengan kebangkitan Tuhan, hidup kita punya pengharapan. Amin. Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mencurahkan darahnya untuk kita semua. Kita bersuka cita karena Tuhan kita itu. Amin. Yesus sudah bangkit. Mari kita berbagi bersama-sama, kita bersuka cita.
Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sama-sama kita siapkan setiap hati kita. Kita datang memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Kami berterima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat hidup kami sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur melihat bagaimana perbuatan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang mengubah setiap kutuk kami menjadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Buat pengorbanan, buat darah, buat Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan salibmu Tuhan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai diriku, menanggung semua dosaku, menanggung semua dosa, karena kekuatan, bukan karena kekuatan, anugerah yang selamatkan. Sama-sama mari angkat tanganmu, serukan Yesus apa arti hidupku Tuhan, bila Kau telah berikan nyawa terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Mari kita renungkan saudara kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, di Bukit Golgota, di mana tempat yang dipercayai dan diyakini menjadi tempat Yesus disalibkan. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini ada begitu banyak pembelajaran yang dapat kami ambil lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Iya Bapak Ibu, kita semua tentunya bersyukur ya, kita bisa ada di tempat ini hari ini ya, di mana satu tempat yang dipercaya berdasarkan penelitian, berdasarkan petunjuk dari keempat Injil dan semua ya yang saya percaya sudah teruji ya berdasarkan fakta dan juga firman Tuhan, ditetapkan tempat ini menjadi ya tempat yang dipercayai menjadi Yesus disalib. Kita buka bersama Injil Matius pasal 27, saya baca ayat 32. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya apa? Tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan, ayat 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah ia menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya juga. Saudara, kemarin kita sudah dari rumah Imam Kayafas ya. Dan kita sudah belajar kemarin di sana, ahli-ahli Taurat, semua orang, para imam-imam ya menghakimi dia di sana. Ingat kemarin ceritanya, mereka mencari alasan untuk bisa membunuh Yesus. Tapi mereka tidak menemukan. Sampai mereka bayar saksi-saksi dusta. Dan ternyata kesaksian saksi dusta itu pun tidak bisa cukup untuk membuat Yesus bisa dihukum mati lewat hukum salib. Lalu akhirnya ada 2 orang yang dia menghujat Allah, dan ini cukup untuk memakai dia disalib, karena orang Yahudi sangat-sangat ya marah ketika ada orang yang menghujat Allah. Dia berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka marah dong. Kenapa? Bait Allah itu adalah bangunan yang paling sakral bagi mereka. Itu bangunan yang paling kudus bagi mereka. Tapi mereka tidak menyadari arti dari perkataan Kristus. Bahwa kita tahu kemarin kita sudah berkunjung ke sana, Geva sudah menjelaskan banyak hal. Ya, orang kalau berbuat dosa dia harus datang ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, darah di sana disembelih, lalu orang itu dikuduskan. Tapi saudara, Allah itu tahu tidak ada, haleluya.
Selalu ya ada ular di sini ya. Saudara, ya. Tapi kalau kita urut dari perjanjian lama, kalau saudara di sini saudara benar-benar mengerti cerita Alkitab kan? Perjanjian lama kita tahu manusia berbuat dosa, ya, memberontak kepada Allah. Akhirnya Tuhan bikin aturan kepada Musa, ya, bahwa bangsa ini untuk kembali kepadaku, persembahkan korban begini. Akhirnya saudara dari sana manusia berbuat dosa, mempersembahkan korban, sampai akhirnya ya Tuhan meninggalkan bangsa ini. Dia tidak lagi berbicara saudara kepada bangsa ini. Lalu inisiatif dari Allah melihat manusia kalau hidup dalam dosa berarti terpisah dari Tuhan. Tidak ada hal yang paling malang bagi manusia selain terpisah dari Tuhan. Saudara nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting masih dekat dengan Tuhan. Apa iya toh Bu? Saya mengalami. Amin. Ya hidup saya dulu susah. Saya percaya Yesus diusir begitu saja, makan nggak ada duit, nggak bisa makan. Tapi ada Yesus di hati. Amin. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Ya ada uang nggak ada uang, saya dan suami menjalaninya, kami happy, kami bahagia. Amin. Makanya kemarin ada yang tanya, Ibu pernah terpikir nggak untuk meninggalkan Tuhan? Tidak pernah ada kata saya terpikir untuk tinggalkan Tuhan. Tidak pernah ada terpikir untuk meninggalkan pelayanan. Ya kalau ditanya saya kepahitan sama pendeta, sering nggak? Sering. Yang bikin saya pahit malah banyak pendeta, gembala lagi. Ya tapi saya mau melihat Yesus. Amin. Biar iman kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Manusia mengecewakan. Ya saya dulu pernah berkata sama seorang gembala, lihat model gembala kayak kau, rasanya saya pengen pindah lagi ke agama saya yang dulu. Bener. Cuma untung saya melihat Tuhan Yesus. Kita lihat manusia kecewa saudara, ya, tapi kita lihat Tuhan Yesus. Tidak pernah. Makanya saya bilang, satu keadaan yang paling malang bagi manusia waktu kau terpisah dari Allah, karena kau tidak mengerti kebenaran. Ya orang mau benci kita kayak apapun, orang mau fitnah kita, kalau kita dekat dengan Tuhan hati tetap happy. Amin. Ya banyak yang benci ya saudara ya. Kencang sekali. Amin. Kayaknya bersemangat banget ya. Itulah hidup toh. Ya, kita ini miskin dikatain hidupnya terkutuk. Ya, begitu kaya juga dikatain. Kita susah dikatain, kita senang juga dikatain. Inilah manusia, inilah hidup saudara. Makanya jangan hanya fokus kepada ya manusia, fokus kepada Tuhan. Nah, satu keadaan yang paling malang bagi seorang manusia waktu dia terpisah dari Tuhan. Makanya jangan coba-coba nggak melakukan firman saudara. Ya, mau semarah apapun kita, sepahit apapun hati kita, setelah itu sudah hilang. Jangan kau tahan-tahan kepahitan, rugi, keles. Ya, jangan, berbahagialah dengan Tuhan dalam hidup ini. Ya, nggak usah peduli apa-apa. Makanya Allah tahu manusia nggak bisa selamat dengan upayanya. Mau berapa ribu kambing yang dikorbankan untuk menghapus dosa. Kalau sampai hari ini hukum itu masih berlaku, cukup nggak itu ternak sapi, kambing, domba? Cukup nggak? Cuma buat makan steak aja udah nggak cukup toh? Naik terus harga sapi, naik terus harga kambing, bahkan harga babi pun naik. Ya, bener nggak? Nah, coba bayangkan kalau kita sampai hari ini masih harus mempersembahkan korban. Ya, makanya kalau ada orang bilang bisa selamat tanpa Yesus, omong kosong. Kenapa kita harus menerima Yesus? Darahnya. Dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus seluruh dosa manusia. Ketika Yesus ada, dia aku akan merobohkan bait Allah ini dan membangunnya dalam waktu 3. Mereka menangkap perkataan itu secara lahiriah. Coba kau robohkan itu bait Allah. Kemarin modelnya kayak ya kemarin kita pergi di Dome of the Rock, tapi itu sudah bukan asli ya saudara, karena Yerusalem itu sudah dibangun berkali-kali. Coba bayangkan kalau mereka tangkap secara logika, gila ini orang, itu kan tempat sakralnya orang Yahudi, tempat mereka berdoa di situ. Lah kok bisa dia mau robohkan dan dia mau bangun dalam waktu 3 hari? Bagaimana caranya? Saudara, dengan logika engkau tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Makanya bukalah manusia rohanimu. Orang Yahudi hanya memahami Tuhan dengan akal logika. Makanya kemarin saya bilang gak usah pergi berdoa di tembok ratapan. Siapa yang berdoa di tembok ratapan kemarin? Sudah dibilang berkali-kali. Ya apalagi bawa-bawa formulir doa di titik-titik begini. Bertobat saudara ya.
Tembok ratapan itu dibangun oleh orang Yahudi karena mereka anggap itu adalah tempat yang paling dekat dengan bait suci dan itu tempat ruang Maha Kudus. Ya, mereka pergi berdoa di sana. Tapi kita nggak perlu. Makanya orang tanya, Bu Devi, tempat berdoa yang paling bikin merinding kalau di Israel di mana? Di kuburan Yesus tuh. Masuk dalam kuburan situ berdoa 1 hari. Besok kita jemput. Ya, merinding itu kan kuburan, loh. Ditanya di mana tempat yang paling merinding? Yesus bilang di Alkitab, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Jangan kau berdiri seperti orang munafik di tempat-tempat umum, dia berdoa supaya kelihatan di situ berdoa. Ya, nggak usah saudara. Orang Yahudi berdoa di tembok ratapan, mereka meminta sampai hari ini Mesias, karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Ya. Kita percaya Yesus ada di hati kita. Lalu saudara, dari rumah Imam Kayafas kemarin, Yesus diadili di sana, dapatlah poin itu. Oh, dia menghujat Allah. Ini cukup untuk menyalibkan dia. Pada zaman dahulu memang saudara, hukum matinya itu bukan kursi listrik karena dulu belum ada listrik, ya. Bukan menembak karena belum ada pistol. Hukum matinya itu apa? Salib. Ya, makanya orang Yahudi itu agak alergi kalau lihat salib karena itu bicara tentang penghukuman. Ya. Setiap orang yang jahat, preman, pencuri, pembunuh itu dihukum mati, digantung di kayu salib. Ya, makanya kita berpikir dulu saya ya waktu pertama jadi Kristen, kenapa ya Yesus itu harus disalib ya? Nah, kita ke Israel ini supaya kita tahu jalan ceritanya kan. Oh, ternyata dulu memang mereka kalau berbuat dosa. Nah, kenapa tempat ini dipercaya sebagai tempat di Yesus disalibkan? Karena saudara sudah dijelaskan tadi, di bawah itu kan kota. Di sini tempat ramai sekali. Nah, itu Yesus digantung di salib supaya dilihat semua orang. Orang-orang yang dihukum mati digantung di tempat tinggi supaya menjadi pembelajaran. Kamu kalau bikin salah, itu loh hukumanmu di situ. Dan juga yang kedua, supaya semua orang yang lewat bisa meludahi, bisa mengolok-olok, bisa ngomong syukur lu mati kau sekalian. Iya toh? Itu kan orang dunia. Nah, Yesus akhirnya saudara dibawa ke sana, dikatakan di situ, dan tadi dibilang ya ini adalah juga dulu adalah perkebunan anggur. Tempat ini dipercaya benar-benar sesudah mereka disalibkan, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi saudara. Lalu saudara di situ dikatakan apa? Mereka sambil mengolok. Apa tadi yang mereka bilang? Katanya kamu mau merobohkan bait Allah dalam waktu 3 hari dan kamu akan membangunnya kembali. Ya, ini aja kamu cuma digantung di salib. Kenapa kamu nggak bisa turun? Turun, ya. Coba turun. Suruh Allahmu itu yang kau berkata kau anak Allah, suruh dia bebaskan kau dari salib. Dulu saya berpikir ketika pertama sekali saya belajar tentang Alkitab, iya ya, kenapa Yesus itu nggak bela dirinya sendiri? Ya, coba kalau dia ditangkap, disalib, tiba-tiba dia berubah jadi Power Ranger. Ya kan kita kan lebih dahsyat karena kita ini sudah manusia itu sudah terbiasa nonton film. Kalian nonton Superman, si buta dari gua hantu. Kan harus menang terus loh. Makanya kalau jagoannya kalah berarti kalah. Saya juga dulu apalagi nonton film The Passion of Christ itu, kenapa Yesus itu kok tapi Alkitab udah bilang dia akan dibawa seperti domba yang keluh, tidak berdaya. Dan memang dia harus mati. Karena kalau dia tidak mati, darahnya tidak tercurah untuk penebusan dosa. Ini yang orang tidak tahu. Saya baru mengerti setelah saya belajar Alkitab. Memang Yesus datang untuk mati. Nah, kalau dia nggak mati, gagal dong penebusan. Ya, makanya dia harus mati, saudara. Nah, tapi mereka ini selalu berpikir secara logika. Lah, kalau dia Tuhan kan bisa dia turun dari salib. Makanya mereka bilang turun kau. Katanya mau bebaskan, mau berhubungkan bait Allah dalam waktu 3 hari lalu akan membangunnya kembali. Disalib aja nggak bisa turun. Saudara, kita melihat di sini akhirnya saudara mereka menghujat dia sambil berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait Allah, mau membangunnya kembali. Ya, demikian juga imam-imam kepala ahli-ahli Taurat saudara. Tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, orang lain ia bisa selamatkan. Katanya kau juru selamat. Katanya kau anak Allah. Ya.
Dan mereka tahu Yesus banyak melakukan mujizat. Kemarin kita sudah membaca bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ya, 38 tahun orang itu lumpuh dari lahir. Ketika hari Sabat, lalu para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi marah, kenapa kamu bekerja di hari Sabat mengangkat tilam? Lalu dia bilang begini, orang itu loh yang menyuruh aku bangkit, berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu mereka bilang, tapi ini hari Sabat. Dan dia bilang, hello, so what gitu loh, aku ini lumpuh 38 tahun. Siapa yang sembuhin aku? Ada nggak salah satu dari rabi-rabi atau kalian yang datang menyembuhkan aku? Karena itu apapun juga yang dia katakan, aku akan percaya. Karena dialah yang menyembuhkan aku. Makanya mereka mengolok dia, orang lain dia selamatkan. Orang yang mati bisa dia bangkitkan, orang yang lumpuh bisa berjalan. Iya, kalau zaman sekarang pendeta doakan orang lumpuh melihat. Yang lumpuh melihat, yang buta berjalan. Ya, memang dari dulu buta berjalan. Ya, dari dulu juga lumpuh melihat. Ya. Tapi Yesus, saudara, dia doakan orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Makanya dia diolok-olok. Lihat, diri orang lain saja diselamatkan, tapi dirinya sendiri dia nggak bisa selamatkan. Mereka bilang, ya, hai Raja Israel, baiklah turun dari salib itu, maka kami akan percaya kepadamu. Ia katanya menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah datang untuk menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata bahwa ia adalah anak Allah. Saudara, dari sini kita bisa melihat, ya, kita benar-benar ada di satu tempat di mana Yesus pernah ada. Dia pernah mati disalibkan di sini. Karena itu saudara, mari kita menyadari bahwa sungguh hanya karena pengorbanan Kristus. Makanya kenapa saya mau berkata, kalau Kristen progresif bilang orang cukup berbuat baik. Alkitab bilang perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Maaf, mau sebaik apapun kita ini hanya kain kotor. Kenapa kita perlu Yesus? Karena darahnya itu yang menyucikan. Loh, kita ini tiap hari bikin dosa nggak, saudara? Iya. Angkat tangan yang bikin dosa tiap hari. Dikit. Saya nggak tanya dikit atau banyak, angkat tangan aja. Yang bikin dosa tiap hari, angkat tangan. Ya. Tinggi banget Bapak ya. Nanti bersaksi ya Pak. Waktunya. Ya, kita semua bikin dosa tiap hari. Saya bikin dosa nggak bikin. Ya, saya lihat satu ibu nggak senyum, ini ibu ini kenapa ya? Hatinya sama saya. Udah berdosa nggak saya? Iya. Berdosa. Tapi mau tidur malam saya berdoa, Tuhan ampuni. Kalau sehari ini aku ada prasangka buruk sama orang, aku ini ada sakit hati sama orang, ampuni kalau hari ini aku keceplosan marah, Tuhan ampuni. Itulah yang kita butuh darah Yesus. Amin. Karena banyak dosa yang kita tidak sengaja. Tapi kalau yang sengaja bikin dosa, nah itu perlu bertobat. Nanti kita baptis di laut mati. Di laut mati. Ya. Perhatikan saudara, banyak orang yang memakai perkataan ini. Yesus bilang kan, dia sudah mati bagi dosa kita, karena tidak ada seorang pun diselamatkan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik manusia seperti kain kotor. Tapi bukan berarti engkau hidup dalam dosa, ya. Engkau jadi pelakor, engkau ya homo, engkau kepahitan sama mertua nggak kau ampuni, dan engkau bilang aku pasti masuk surga karena ada darah Yesus yang mengampuni. Ya, ulang sekali lagi. Ampunilah kami. Ampunilah ya. Iya benar. Ya, hati-hati loh. Banyak pengajaran yang menyesatkan. Ya, memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karena tidak ada manusia yang baik. Ya, dalam prasangka pun kita sudah berdosa, dalam hati pun kita sudah berdosa. Darah Yesus tersedia bagi dosa yang beda loh, dosa kejatuhan sama dosa keterikatan. Ya, yang terikat itu yang bahaya, engkau menyia-nyiakan kasih karunia. Dan Yesus berkata, kalau engkau yang sudah menerima percikan darah itu, tapi dengan sengaja engkau terus hidup di dalam dosa, maka tidak ada lagi darah untuk menghapus dosamu itu. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Jangan kau sengaja terus tinggal dalam dosa. Kalau hari ini ada dosa, bilang Tuhan, aku mau bertobat. Aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Ya, tidak berat saudara.
Waktu engkau makanya Yesus bilang, Tuhan bilang apa? Lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, ya, maka iblis akan menjauh daripadamu. Tapi kalau kau nggak pernah mendekat kepada Allah, maka kau jadi temannya iblis. Nah itu, ya. Kita mengerti sekarang, saudara, di depan kita ada perjamuan. Kita percaya di tempat ini kita mau tinggalkan semua dosa, sakit hati, kepahitan, iri hati, persinahan, perselingkuhan, amarah, kekecewaan. Kita mau bilang hari ini, karena salib-Mu Tuhan, kami ada, karena salib-Mu kami hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Naikkan pujian ini bersama. Karena salib-Mu, hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih lagi kita siapkan hati kita, katakan, karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Tuhan, saudara. Karena salib-Mu. Sambil saudara bisa menerima perjamuan dan kita siapkan hati yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, kita tahu dan percaya kenapa Yesus berkata bahwa aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Waktu Yesus mati, kita tahu bersama pada saat itu, saudara, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Tadinya orang-orang yang tidak kudus tidak dapat masuk, orang berdosa tidak dapat masuk di dalam ruang Maha Kudus.
tapi dengan darah yang tercurah, kita semua mendapatkan hak istimewa untuk bertemu dengan Allah lewat darah Kristus itu. Itu yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita mengerti dan kita percaya secara rohani. Karena itu saudara, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, engkau berdoa mencari Allah di gunung-gunung. Kami berdoa di Yerusalem sebagai tempat pusat penyembahan. Tetapi akan datang saatnya. Kalau Yesus berkata, jika dia sudah mati menebus kita, maka engkau tidak perlu lagi berdoa mencari Allah di Yerusalem ataupun di gunung-gunung. Engkau harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kita, tubuh kita menjadi bait Allah yang hidup. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang mati bagi kami. Biar sambil pelan musik boleh dimainkan. Kita percaya saudara, bahwa tubuh Kristus itu yang diserahkan bagi kita, dia dicambuk saudara. Dagingnya itu tercabik untuk menanggung penderitaan bagi kita, untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Karena itu mari kita sadar betapa pengorbanan yang Kristus beri bagi kita. Itu sungguh-sungguh memberi kehidupan bagi kita. Perjamuan kudus salah satu sakramen yang suci dan kudus. Kita tidak boleh bermain-main dengan darah dan pengorbanan Kristus. Kalau hari ini di antara saudara masih ada yang menyimpan kepahitan, kekecewaan, amarah di dalam hidupnya. Kalau ada di antara saudara yang masih hidup di dalam dosa, kenajisan atau apapun, mari ikut terbuka dengan Tuhan saudara. Tuhan yang mengenal hati setiap manusia. Dia tahu hari ini setiap kita. Salah satu tanda engkau menghargai pengorbanannya, yaitu dengan engkau berkata, Tuhan kami mau dikuduskan, kami mau buang segala dosa-dosa itu. Sebab firman Tuhan berkata, apabila seseorang dengan sengaja menghambakan diri lagi kepada dosa, maka tidak ada lagi darah untuk pengampunan itu. Tuhan, kami datang Bapak, kami tahu kami orang berdosa. Bahkan banyak dosa yang tidak kami sengaja kami lakukan dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Dan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan yang diserahkan bagi kami. Di tempat ini di Bukit Golgota Engkau digantung di atas kayu salib. Daging-Mu tercabik. Rasa sakit yang begitu hebat Engkau tanggung bagi kami Bapak. Jangan biarkan Tuhan kami ini menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Biarlah Tuhan kami mau terus taruh itu di dalam hidup kami. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita saudara. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah bagi kita? Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan iman. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi jawab di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Saudara, darah Yesus tercurah untuk menanggung setiap kutuk dosa kita. Kutuk kematian, kutuk sakit penyakit, kutuk turun-temurun. Darah ini juga tercurah bukan hanya bagi saudara dan saya,
Darah ini tercurah bagi keluarga kita yang bertobat. Darah ini tercurah bagi saudaramu yang belum bertobat. Karena itu dari tempat ini, saudara, angkat cawan ini, ucapkan nama keluargamu yang belum bertobat. Katakan, Tuhan, ingat keluarga kami, Tuhan, sebelum Engkau datang. Selamatkan, Tuhan. Selamatkan, Tuhan, karena darah ini juga tercurah bagi mereka. Darahmu juga tercurah bagi bangsa kami, Tuhan. Ingat, Tuhan, akan pengorbanan ini bagi keluarga kami. Terima kasih buat darahmu, Tuhan. Mari saudara dengan iman, bukan kacauan yang ada di tanganmu ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakan amin. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku ada. Engkau yang berkuasa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Tuhan, izinkan kami boleh mengikuti perjamuan di Bukit Golgota, di tempat di mana Kristus mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat ini kami bawa pulang, bahkan sampai ke keluarga kami di Indonesia, agar mereka juga boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin.